Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, tahukah para sahabat, ada sebuah pertanyaan yang seharusnya mulai kita renungkan ketika usia semakin bertambah, ketika rambut yang dulu hitam kini mulai memutih, ketika tenaga yang dulu kuat kini perlahan melemah, ketika satu persatu sahabat dan kerabat mulai dipanggil menghadap Allah. Pertanyaannya adalah, bekal apa yang sudah kita siapkan untuk perjalanan panjang menuju akhirat? Jangan sampai kita sibuk mempersiapkan kebutuhan dunia selama puluhan tahun, tetapi lupa mempersiapkan kehidupan yang kekal selamanya di akhirat. Karena itulah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah amalan yang sangat ringan, sangat mudah, namun memiliki keutamaan yang luar biasa besar. Sebuah amalan yang jika dijaga setelah setiap salat fardu, insya Allah menjadi sebab turunnya ampunan Allah, ketenangan hati, dan jalan menuju surga. Maka mari kita simak video ini hingga akhir, karena bisa jadi inilah amalan yang akan menemani kita di masa tua dan menjadi cahaya saat berada di alam kubur nanti. Namun sebelum kita lanjutkan, mari para sahabat kita ramaikan di kolom komentar dengan menuliskan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan, dengan bukti cinta, dengan tulisan kita kepada Rasulullah, dan menjadi sebab datangnya syafaat beliau pada hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, semakin bertambahnya usia, seharusnya kita semakin bertambah pula kesadaran bahwa dunia hanyalah tempat singgah sementara. Masa muda telah berlalu, kekuatan perlahan berkurang, namun pintu rahmat Allah tidak pernah tertutup. Bahkan Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk menghapus dosa-dosa melalui amalan yang sederhana. Di antara amalan tersebut adalah membaca 4 ayat pilihan setelah setiap salat fardu. Ayat-ayat ini ringan dibaca, tidak membutuhkan waktu lama, tetapi kandungannya sangat agung dan penuh keberkahan. Oleh karena itu, mari kita simak hingga akhir. Jangan lupa para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya, agar para sahabat tidak ketinggalan dengan kajian-kajian Islami berikutnya. Dan jika memiliki hajat atau doa khusus, silakan para sahabat tuliskan juga di kolom komentar. Insya Allah kita akan saling mendoakan bersama-sama, karena apabila 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat berkata, amin, dan bagimu juga seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi untuk kita semua, yakni kisah di sebuah kampung yang tenang, hiduplah seorang kakek yang dikenal sebagai Haji Abdullah. Usianya telah melewati 70 tahun, punggungnya mulai membungkuk, langkahnya tidak lagi secepat dahulu. Namun ada satu kebiasaan yang tidak pernah ia tinggalkan. Setiap selesai solat fardu, ia selalu duduk beberapa menit di tempat solatnya. Bukan karena lelah, tetapi karena ia sedang membaca ayat-ayat pilihan yang telah diamalkannya selama puluhan tahun. Banyak orang yang heran melihat kebiasaan itu. Suatu hari,
seorang pemuda bertanya kepada Pak Haji, "Pak, mengapa setiap selesai solat selalu membaca ayat-ayat itu?" Beliau tersenyum lalu menjawab, "Nak, mungkin aku sudah tua, mungkin umurku tidak muda lagi. Aku hanya ingin menghadap Allah dengan membawa amalan yang terus aku jaga setiap hari." Tahun demi tahun berlalu, hingga suatu ketika beliau jatuh sakit. Anak-anaknya berkumpul mengelilinginya. Dalam kondisi lemah, beliau masih meminta dibantu duduk untuk melaksanakan solat. Dan setelah salam, beliau tetap membaca ayat-ayat yang biasa diamalkannya. Beberapa hari kemudian, Allah memanggilnya, yang membuat semua orang terharu wajahnya beliau dan lihat begitu tenang. Bahkan orang-orang yang memandikannya berkata bahwa senyumnya tidak hilang hingga proses pemakaman selesai. Sebelum wafat, beliau sempat berpesan, "Jangan tinggalkan amalan setelah solat, karena amalan kecil yang dijaga terus-menerus jauh lebih berharga daripada amalan besar yang hanya sesekali dilakukan." Sahabat beriman, inilah pelajaran penting bagi kita. Bukan banyaknya amalan yang Allah lihat, tetapi keikhlasan dan keistiqomahannya. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, berikut adalah 4 ayat agung setelah solat fardu yang dimaksud. Yang pertama, yakni kita membaca surah Al-Fatihah. Ayat pertama yang dianjurkan dibaca adalah surah Al-Fatihah, surah yang disebutkan sebagai Ummul Quran atau induk daripada Al-Quran. Di dalamnya terdapat pujian kepada Allah, pengakuan sebagai hamba serta permohonan hidayah menuju jalan yang lurus. Ketika membacanya setelah solat, jangan sekedar membaca dengan lisan, resapilah maknanya, karena setiap ayatnya adalah doa yang sangat agung. Lalu yang kedua yakni membaca ayat kursi. Ayat kursi bisa para sahabat baca di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Ayat kedua adalah ayat kursi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap selesai solat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian." Hadis riwayat An-Nasa'i. Betapa besar keutamaannya. Ayat ini berisi pengagungan kepada Allah, perlindungan dari gangguan syaitan, serta peneguhan tauhid dalam hati seorang mukmin. Lalu yang ketiga, yakni kita membaca surah Ali Imran ayat 18 sampai 19. Ayat ini menegaskan bahawa Allah sendiri menjadi saksi atas keesaannya. Para malaikat dan orang-orang berilmu pun turut bersaksi. Membaca ayat ini akan memperkuat akidah, menambah keyakinan dan meneguhkan hati agar tetap istiqamah di atas agama Islam. Lalu yang keempat, yakni kita membaca surah Ali Imran ayat 26 sampai 27. Para sahabat bisa baca di dalam Al-Qur'annya ayat yang mengingatkan bahawa seluruh kekuasaan berada di tangan Allah. Allah yang memberi kemuliaan, Allah yang mengangkat derajat, Allah yang melapangkan rezeki, Allah pula lah yang mengatur siang dan malam. Ketika membaca ayat ini, tanamkan keyakinan bahawa segala urusan hidup berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian setelah itu, lengkapilah dengan zikir setelah solat. Sahabat setelah membaca 4 ayat tadi, sempurnakanlah dengan zikir-zikir ringan berikut, yakni kita membaca Astaghfirullahalazim sebanyak minimal 3 kali. Kemudian membaca salawat kepada Nabi SAW sebanyak 3 kali. Kemudian kita lanjutkan membaca La ilaha illallah minimal 10 kali. Setelah itu berdoalah dengan penuh harap kepada Allah. Jangan pernah merasa bosan berdoa, karena doa adalah ibadah yang sangat dicintai Allah, dan tidak ada seorang hamba yang berdoa dengan sungguh-sungguh kecuali Allah mendengarnya. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, usia tua bukanlah alasan kita untuk mengurangi ibadah. Justru usia tua adalah masa terbaik untuk memperbanyak bekal menuju akhirat. Jagalah amalan-amalan ringan yang bisa dilakukan setiap hari,
Karena boleh jadi bukan amalan besar yang menyelamatkan kita, tetapi amalan kecil yang dilakukan dengan istiqamah sepanjang hidup. Maka mulai hari ini setelah sholat fardu, luangkan beberapa menit untuk membaca 4 ayat agung tadi. InsyaAllah hati menjadi lebih tenang, iman semakin kuat, dosa-dosa diampuni, dan hidup dipenuhi keberkahan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang istiqamah sampai akhir hayat. Semoga Allah menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga kelak kita dipertemukan kembali di surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.